Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizal, NIM 190809 Saya dari Prodi Administrasi Keuangan, Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi kas. Akuntansi kas adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran. Sebuah keuntungan dari akuntansi kas adalah karena lebih sederhana dan biasanya tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang luas. Anda hanya melaporkan pendapatan saat Anda benar-benar menerimanya, dan Anda melaporkan pengeluaran Anda saat membayar sesuatu. Pengertian akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas atau logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti berikut. 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. 2. Penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank, seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Transaksi tanpa mengeluarkan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Sedangkan transaksi dengan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transportasi, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik ataupun air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap maupun sistem dana berfluktuatif atau fluktuatif sistem. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan menerbitkan dana kecil, dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal. Artinya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang, tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan menerbitkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Pengawasan terhadap kas, yaitu 1. Adanya pembagian tugas, seperti bagian penerimaan, penyimpanan, dan pembukaan kas. 2. Setiap penerimaan harus segera disetorkan ke bank. Diberikan batas waktu penyetoran, misalnya paling lama 1 hari. Yang 3. Digunakan sistem voucher untuk pengeluaran, agar pengeluaran untuk pribadi dapat dicegah, setidaknya dapat dikurangi. 4. Sistem kas kecil diselenggarakan untuk pengeluaran dalam jumlah kas kecil atau dengan penetapan jumlah maksimum, dan kas kecil tersebut sebaiknya diselenggarakan dalam bentuk dana tetap. Yang 5. Di bagian keuangan ditunjuk seorang petugas untuk mencatat semua penerimaan, baik dalam bentuk tunai, cek, maupun giro dalam suatu daftar tersendiri. Yang 6. Kecuali pembayaran melalui kas kecil, maka pengeluaran sebaiknya dengan cek. Dan ke-7, pejabat yang mengeluarkan cek harus mempunyai daftar untuk mencatat semua cek yang telah dikeluarkan. Dan yang ke-8, kas of name diadakan dengan jarak waktu yang tidak teratur dan mendadak. Jenis-jenis kas di dalam perusahaan. Kas bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tujuannya. Beberapa jenis kas yang ada di dalam perusahaan adalah: 1. Kas kecil. Kas kecil adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila membayarnya dilakukan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu mengaitkan dengan rekening koran perusahaan pada bank tertentu. Ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas biasanya dilakukan secara langsung. Yang keempat, kas ekuivalen adalah gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Setara kas ini sangatlah bermanfaat untuk digunakan
saat kondisi finansial perusahaan sedang susah dan sudah tidak stabil. Contoh yang paling sederhana dari setara kas ini adalah surat utang negara. Yang kelima, petty cash kas adalah suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar. Sebagai contoh, perusahaan A mempunyai kewajiban dalam membayar kerusakan lingkungan sebesar 10 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Dengan data kondisi ini, maka perusahaan harus menyisihkan uang sebesar 10 juta rupiah pada akun petty cash kas. Yang keenam, bank overdraft merupakan cek yang jumlah nilainya lebih besar daripada rekening bank. Contohnya, perusahaan A biasanya menerbitkan cek sebanyak 150 juta. Padahal saldo rekening perusahaan ABC hanya 120 juta, maka 30 juta sisanya akan masuk dalam utang jangka pendek. Fungsi kas, yang pertama itu kas kecil, merupakan sejumlah dana yang dibuat secara khusus untuk pengeluaran secara rutin dan relatif kecil jumlahnya, namun memiliki jumlah yang terbatas secara berkala diisi kembali jika saldonya akan habis. Yang kedua, kas atau bank, yakni berfungsi untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan. Yang ketiga, selisih kas, yaitu untuk dapat menampung sebuah perbedaan dari jumlah fisik kas dengan jumlah kas yang menurun catatan pembukuannya. Namun ini juga bersifat sementara saja atau sebelum penyebab selisih ditemukan. Keuntungan menggunakan akuntansi kas. Sekarang kita baca keuntungan apa saja yang ditawarkan oleh metode akuntansi kas berikut ini, yaitu yang pertama yaitu akuntansi kas lebih murah. Biaya penyimpanan pembukuan Anda dengan basis kas biasanya lebih rendah daripada metode lain. Anda tidak perlu membeli perangkat lunak atau peralatan yang mahal dan rumit untuk menyimpan catatan. Program perangkat lunak sederhana dan pembiayaan rendah seharusnya berfungsi untuk mencatat transaksi. Dan Anda tidak perlu menyewa pemegang buku internal atau membayar biaya akuntan yang mahal. Ada kurva belajar kecil dengan akuntansi berbasis kas sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat pembukuan Anda sendiri. Yang kedua, metode akuntansi kas dirancang untuk usaha kecil. Siapa yang dapat menggunakan akuntansi kas berbasis kecil, yaitu adalah usaha-usaha kecil menengah, sedangkan bisnis yang lebih besar tidak diperbolehkan menggunakan metode akuntansi berbasis kas. Yang ketiga, Anda dapat melihat uang tunai Anda tersendiri. Sebagai pemilik usaha kecil, penting untuk mengetahui beberapa banyak uang tunai yang Anda miliki. Karena Anda mencatat uang saat masuk atau keluar dari bisnis Anda mendapatkan gambaran akurat tentang tingkat kas Anda. Pengendalian untuk penerima kas, yaitu semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Yang ketiga, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin kas register. Pengendalian untuk pengeluaran kas, yaitu 1. Pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien jika dilakukan menggunakan cek dapat dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Yang kedua, cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Yang ketiga, cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Yang keempat, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi video ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau terdapat materi yang kurang saya jelaskan dengan lebih terperinci. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa akuntansi kas itu sangat penting bagi usaha kecil. Dan jangan takut untuk memulai meraih impian kalian. Karena semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian mau mendorong diri mereka untuk mau take action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka idamkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.